Jadi pertama saya itu diketuklah di sini sama pihaknya Prime Eagles. Saya disuruh jadi pemain jadi Arya. Saya baca skenario. Jujur maaf banget, jangan ada yang gimana-gimana. Saya itu tidak suka horor Indonesia. Kenapa? Saya nggak suka bentukannya, tidak masuk akal. Saya suka semuanya yang logik di mata saya. Ada pocong, ada kuntilanak. Ini semua bagi saya kan kita selera-selera ya. Saya harus semuanya dimasuki akal. Saya dapat skenario, ceritanya based on true story, dan setannya bukan setan segan begitu. Akhirnya tapi saya jadi gini, kita kan kebiasaan sebagai pemain ya. Kalau pemain itu ketika menerima skenario dia sudah membayangkan jadinya seperti apa film ini. Tapi ketika saya terima, ini harus diubah banyak. Tapi saya tahu ujungnya seperti ini. Makanya saya bilang sama para editors, gue yang direct ya. Dan saya pertama kali berani mendirect karena melihat gulungan-gulungan semuanya berbalas jam. Saya tuh nggak pernah berani mendirect karena takut salah. Kita nggak tahu teknis kamera, kita nggak tahu teknis lampu, tapi ketika kita melihat gulungan-gulungan itu, sehebat Mas Teddy aja bisa salah. Jadi nggak ada yang perlu kita takutin ketika kita mencoba sesuatu. Akhirnya saya coba di sini dan mereka setuju. Itu sih sebenarnya kenapa saya itu. Dan kalau misalkan perubahan sebanyak apa? 70 saya ubah semua. Sebenarnya kenapa horor kali ya? Horor dulu ya. Saya satu pasti mau yang komersil. Saya satu yang gampang untuk orang itu datang. Tapi kita harus tahu Indonesia itu sekarang sampai titik mana untuk horornya. Makanya saya nonton semua film horor, semua. Saya harus tahu Indonesia itu sampai mana. Saya dikit banget suka horor. Shutter, Conjuring, Conjuring, Smile. Itu salah satu yang saya suka banget semuanya. Conjuring 2 juga. Kalau Indonesia, saya suka penghabisan. Jadi buat saya harus tahu standarnya dulu karena saya selalu maaf ya, saya mau menjadi yang hebat, yang bagus. Kalau bisa diakuin sama luar negeri, saya mau ini menjadi film horornya yang diakuin sama luar negeri, itu Shutternya itu diakuin di semua negara. Saya harus lihat dulu, dan itu pekerjaan yang sangat sulit, yaitu observasi. Dan saya harus tahu tim mana aja yang bisa saya ajak gabung. Makanya saya jago-jago semua di sini. Ada Pak Ipung, ada Alan, ada Novi, semua saya kumpulin supaya saya nggak capek untuk di bidang mereka. Jadi saya lakuin semuanya. Dan kenapa juga kita bilang horor dan lain-lain, balik lagi, ini beda sih. Kalian harus nonton nanti ya. Kalian nonton sesuatu, saya nggak bilang begini dengan suatu hal yang ini penggabungan antara horor, drama, dan juga thriller. Tadi harusnya ada komedi. Cuma komedi saya potong karena durasi panjang banget. Akhirnya saya potong. Ya sebenarnya itu harusnya jadi jagoan kita karena Indonesia suka banget sama komedi. Saya memberanikan untuk potong. Padahal di situ ada pemain komedi sebenarnya. Tidak pernah dia tidak bermain komedi. Saya paling senang kalau di underestimate orang. Dan nggak cuma dia, pemain pun sama. Dan saya sudah biasa untuk seperti saya, makanya orang-orang kadang-kadang saya bingung sama orang-orang ya. Dia melihat sesuatu itu adalah hal yang negatif. Buat saya itu suatu hal yang bikin saya itu bangga, lumrah. Dan buat saya itu bukan kesalahan. Tinggal kita buktiin aja sama mereka. Dan itu buat saya, tapi itu sebenarnya makanya itu semua jadi powernya saya. Orang tuh salah. Saya begini gara-gara semua yang menghadiri hasilnya saya, even ayah saya sendiri. Saya nggak lulus kuliah, lihat loh ya, nanti gue jadi yang paling kaya di sini. Jadi saya bukan orang yang melihat itu adalah suatu hal yang negatif. Horor udah cuma ini. Dan untungnya kita itu memilih ini sebelum Vina. Menyenangkannya ya. Jadi kan saya syutingnya Desember. Vina itu kan setelah Desember. Jadi kita syuting dulu. Dan ini kan perubahan ini kan 6 bulan skenario. Untungnya saya di posisi itu. Jadi orang tidak bisa saya menjiplak gara-gara Vina itu laku. Ini benar-benar memang kebetulan aja. Based on true story. Habis itu memang ada sosoknya di ini juga, tapi ketika saya nonton Vina ternyata itu yang dipakai sama dia yang rekamannya itu untuk promo. Ketika dia juga terakhirnya ternyata ada rekaman yang kedua, dan buat saya itu sangat powerful ketika saya nonton. Oh ini sih gila sih ininya, promonya ketika dia cuma black itu doang ya. Saya kan selalu belajar ya, ininya apa, kenapa dia bisa laku, ini kenapa. Saya tuh orang yang begitu, kenapa yang ini bisa laku, kenapa yang harus ada saya titik temunya kenapanya. Tapi sekarang penonton di Indonesia saya senang pintar-pintar. Yang laku itu filmnya bang. Oke, pertama kenapa keren? Kita juga harus tahu. Ini kan sebenarnya datangnya dari Prime Video. Berarti ketika kalau saya menemukan ini, mungkin jawaban saya akan berbeda kali ya. Kenapanya? Tapi karena ini kebetulan dari mereka, sebenarnya harus menanyakan ke arah mereka, bukan ke saya. Saya cuma hanya melihat skenario based on true story. Saya pun nggak tahu dari trajektori ini. Ketika baca semuanya, mensimpulkan ini satu film yang akhirnya saya bilang ini menarik. Jadi saya tidak tahu itu thread apa, ini apa, saya nggak tahu. Dan mereka yang ini seharusnya nanya sama mereka itu. Cuman kenapa mungkin kalau saya jawab kenapa dia, pasti semua orang melakukan kok. Ketika satu berhasil, pasti dia mencari satu lagi yang berhasil dengan teknik yang sama.
kayaknya itu hampir semua ya. Sekarang orang-orang nyari berduyun-duyun kasus apa yang belum selesai. Dan saya udah ditawarin banyak untuk, mau nggak? Saya orang yang jarang untuk ngikutin kayak gitu-gitu. Saya harus punya jalur sendiri, karena ketika orang mau hebat itu dia harus punya jalur sendiri, bukannya ngikutin menurut saya. Nah, saya tuh orang yang seperti itu banget. Saya pun pemilihan untuk siapa yang menyanyikan di Lembayung aja. Iya, saya tuh orang yang tidak pernah mau sama orang lain. Tapi itu juga ketemu nggak sengaja di TikTok. Ada orang tua, Mbak Ti, dan akhirnya saya karakternya pas. Tapi kita juga nggak sebodoh itu juga untuk memilih orang tanpa tahu dia bakal berhasil atau enggak. Pastinya saya yakin dia akan berhasil karena suaranya kita udah bayangin bagaimana dia nyanyi, bagaimana jadinya, dan memang jadinya bagus banget dan horornya bagus banget. Tipikal-tipikal seperti itu yang kadang-kadang orang penasaran sama saya apa yang saya lakuin sih untuk ini, karena saya orangnya bukan begitu, pasti dia beda. Iya, untungnya mereka semua pemain-pemain yang saya bilang tidak menyusahkan saya. Tapinya pemilihan-pemilihan ini pastinya kalau kalian ada di bidang marketing juga sudah tahu bagaimana jalan. Satu dua orang ini pasti Tasya sama siapa, Yasamin, kita sudah tahu. Orang yang lihat horor ngeliat dia pasti nonton. Yang kedua, saya mau ini film ini mahal, tidak seperti ya horor-horor yang seperti itu. Adanya Ares Saloka dan juga Oka itu sudah meleburkan orang-orang untuk melihat ini itu adalah film horor yang beda. Karena Jobling kita perlu bahasa Malaysia, dan saya perlu orang yang fresh. Saya udah beberapa nama, saya udah ini yang hebat-hebat karena jadi itu agak susah. Tapi saya harus perlu yang fresh. Tapi mukanya itu aja saya ini. Akhirnya saya ngeliat, oh waktu itu saya mencalonkan ini. Astaga. Dia yang bilang saya ada temen nih dari Malaysia. Saya lihat, udah saya casting dia cuma sehari pulang pergi. Cuma untuk senyum itu doang. Dia senyum itu doang, dia nggak dapet. Saya bilang, coba matanya kayak mau bunuh gue. Dia dapat senyuman itu, saya langsung bilang, ya, kamu main dia. Sutradara itu dia itu setengah Tuhan. Nah, jadi apapun yang terjadi dengan cerita dan lain semuanya dia ngatur semuanya. Kesulitannya apa? Berat. Dia harus punya imajinasi yang gede banget. Dia bukan menghasilkan film bagus, dia harus merasakan penonton akan suka nonton ini atau enggak. Dan itu harus sense-nya yang benar-benar kuat sih kalau saya bilang ya, karena kita sudah tidak melihat lagi dari si director buat film, tapi lebih ke arah penonton suka itu susah. Dan kirain setelah kita review selesai, buat director itu sesuatu hal yang mulai capek lagi, capek banget. Post pro tuh wah gila sih, saya nggak bisa bilang sih capek sebetulnya. Director kedua adalah editing, director ketiga adalah musik, dan keempat adalah scoring. Itu benar banget, karena scoringnya ketika nggak sesuai film ini nggak jadi apa-apa. Nah, saya saranin di tahapan scoring, dan benar empat itu pilarnya susah, capek kita ribuan kali nonton, 0,5 detik untuk kita mundurin aja capek banget lah. Udah itu bahasa yang paling cocok, capek banget, malah ketagihan. Beda rasanya kalau kita sebagai pemain itu ketika cut kita nggak bisa klimaksnya, kita nggak bisa sebut sama orang karena terlalu enak. Nah, makanya itu yang nggak bisa orang lepas dari acting. Dia tuh, saya bilangnya kita nggak mikirin, kita kayak di set begini nih sama kalian, saya kosong bilang dia mau ngasih apa kita ikut. Tapi lain dengan orang udah hafal ya, dia udah siap-siap. Kok kita harus kosong pikirannya. Buat saya pemain seperti itu jarang banget. Lain lagi dengan director itu seperti kayak dia menjadikan satu semuanya, bahkan aktor yang jelek aja harus diedit sama dia untuk menjadi bagus. Susah lah. Ketika dikasih briefingnya, saya nggak pernah baca apa pertanyaannya. Kalau di Sanggut Pautin ini, saya nggak pernah lihat threadnya sampai sekarang. Saya nggak mau ke distract apa yang ini, tapi saya ketemu orangnya 3 kali, saya interview dia. Jadi saya nggak mau ke distract dengan apa yang dibikin orang. Jadi saya itu orang, iya ngerti nggak? Jadi kalau misalnya saya udah baca briefingnya pertanyaan apa, saya udah siap-siap apa yang mau saya jawab. Saya nggak suka. Setiap saya ada seminar apapun, saya nggak mau baca apa adanya. Saya sama seperti ini, apa adanya saya untuk menjawab bohong atau enggak. Karena kan sebenarnya apa yang diceritain sama saya kan dengan thread itu nggak jauh beda. Saya cuma mau keaslian dia cerita itu ada atau enggak, dia benar-benar takut atau enggak, karena itu berpengaruh ke saya ketika dia buat. Dan dia udah nonton, dia nangis, dia selalu nggak mau cerita gara-gara dia selalu keinget sama kejadiannya. Dia nggak mau cerita itu, nggak bisa, dia pasti nggak bisa tidur habis itu. Dan ketika dia nonton, dia kaget ketika yang paling gigi ada scene-nya, dia nangis. Habis itu dia bilang kok mirip banget. Dan saya pun nggak nanya sama dia jawabnya apa. Saya cuma nanya sama ke rumah sakit Siyoto ya, kalau misalkan ada pasien masuk sembarangan, yang paling lo tanya duluan apa? Pertama udah daftar atau belum, namanya siapa, itu pertama. Saya bilang, dan itu yang keluar benar-benar